itu letaknya berada di bawah dari hipotalamus. Dia berhubungan dengan hipotalamus melalui suatu staf atau tali ya yang disebut dengan infundibulum. Kemudian hipofise ini terletak di dalam suatu cekungan di basis kranii yang disebut dengan sella turcica. Hipofise terdiri dari dua lobus, yaitu lobus anterior yang disebut dengan adenohipofise dan lobus posterior yang disebut dengan neurohipofise. Berikutnya yang posterior hipofise. Jadi posterior hipofise ini sebenarnya merupakan kepanjangan dari neuron yang ada di hipotalamus, yaitu neuron paraventrikuler dan supraoptik nukleus. Kemudian sel bodinya ada di hipotalamus, sedangkan terminal aksonnya itu ada di hipofise, sehingga dia berhubungan dengan hipofise posterior melalui sistem saraf. Jadi ini ada dua nukleus ya, yaitu paraventrikular dan supraoptik. Ini badan selnya ada di hipotalamus, kemudian manjang aksonnya melalui infundibulum masuk ke hipofise bagian posterior, sehingga nanti di akson terminalis tadi nanti akan menghasilkan hormon yaitu oksitosin dan ADH dan masuk langsung ke dalam darah. Hipofise posterior tadi tidak menghasilkan hormon, tetapi dia merupakan tempat untuk pelepasan hormon yang dihasilkan oleh nukleus supraoptik dan paraventrikular dari hipotalamus. Kalau paraventrikular menghasilkan oksitosin, supraoptiknya menghasilkan ADH. Kemudian hormon tadi itu kan dihasilkan oleh badan sel, kemudian dia akan ditransport melalui akson dan dikeluarkan di akson terminalis di hipofise posterior. Jadi dia tidak merangsang hipoposterior menghasilkan hormon. Ini adalah hormon yang dihasilkan oleh hipofise posterior atau dikeluarkan melalui hipofise posterior, yaitu hormon oksitosin dan hormon ADH. Hormon oksitosin berperan di dalam proses laktasi, kemudian proses ovulasi, proses laktasi dan proses persalinan. Ini tadi kalau ada rangsangan di puting payudara ibu akan merangsang pelepasan oksitosin di hipofise posterior. Kemudian oksitosin akan masuk aliran darah menuju ke otot polos di myoepithelial mammillary gland ya, sehingga akan terjadi sekresi dari ASI. Kemudian oksitosin di dalam proses persalinan. Jadi pada saat akhir persalinan akan terjadi pelepasan oksitosin yang menyebabkan kontraksi dari uterus. Kontraksi ini akan mendorong bayi turun ke bawah sehingga menekan serviks. Tekanan pada serviks, kemudian peregangan dari vagina akan semakin merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan oksitosin. Sehingga oksitosin yang dikeluarkan semakin lama semakin banyak sampai bayi itu lahir dan plasenta lahir. Nah, kondisi ini disebut dengan feedback positif karena oksitosin. Berikutnya adalah ADH. ADH disekresikan oleh, sebentar, impact. Mbak Di, tolong sampai pundut no charger kundek meja Mbak Di. Charger laptop. Nah, kalau ADH itu dihasilkan pada saat kita
mengalami penurunan volume darah atau darah kita terlalu kental karena peningkatan ion natrium ya. Nah, sehingga diterima oleh osmoreseptor. Osmoreseptor tadi akan merangsang hipotalamus mengeluarkan ADH di hipofise posterior. Nah, ADH itu nanti akan bekerja pada tubulus kolektivus yang ada di ginjal sehingga dia menyerap air. Akibatnya produksi urin akan menurun, volume darah meningkat sehingga tekanan darah akan kembali naik. Nah, ini yang disebut dengan feedback negatif. Jadi dari tidak ada menjadi ada. Kemudian nanti kalau sudah tercapai peningkatan tekanan darahnya kembali normal, maka akan terjadi penurunan sekresi ADH. Sehingga ADH tidak ada dihasilkan, maka tidak ada penyerapan air di tubulus, maka terjadilah produksi urin akan meningkat sehingga volume darah nanti akan cenderung turun lagi. Demikian seterusnya, jadi naik turun gitu ya. Berikutnya adalah hipofise anterior. Jadi hipofise anterior ini dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, baik itu hormon yang sifatnya releasing atau hormon yang sifatnya inhibitoring. Jadi kalau dia merangsang itu adalah releasing hormon, maka hipofise akan menghasilkan hormon. Sedangkan kalau dari hipotalamus itu yang dikeluarkan adalah inhibitory hormon, maka hipofise tidak menghasilkan hormon. Nah, rangsangan atau komunikasi hipotalamus dengan hipofise anterior ini melalui sistem aliran darah, yaitu melalui portal hipotalamus hipofise. Jadi kalau hipotalamus itu nukleus-nukleusnya menghasilkan hormon releasing hormon, maka dia akan dikeluarkan melalui pembuluh darah hipotalamus hipofise portal, kemudian dia akan masuk ke hipofise anterior, dia akan merangsang kelenjar adenofise yang ada di hipofise anterior menghasilkan hormon. Hormon apa saja yang dirangsang oleh hipotalamus? Yang pertama adalah GH, TSH, ACTH, FSH, LH, endorfin, dan prolaktin. Kemudian mekanismenya seperti ini. Jadi kalau misalnya kadar growth hormon di dalam darah itu rendah, maka hipotalamus akan mengeluarkan GHRH. Hipotalamus akan merangsang hipofise anterior mengeluarkan GH. GH ini nanti akan bekerja pada sel target di tulang, di otot, kemudian di sistem saraf, dan di sistem imun. Selanjutnya, GH ini di hepar juga akan bisa diubah menjadi insulin growth factor, sehingga nanti dia akan merangsang pemecahan glukosa ya, atau terjadinya gluconeogenesis sehingga akan terjadi peningkatan produksi glukosa. Kemudian dia juga akan bekerja pada sel lemak, akan menyebabkan terjadinya proses lipogenesis. Jadi kelenjar lemaknya menjadi lebih gede. Sebaliknya kalau misalnya di dalam darah itu GH-nya tinggi, maka hipotalamus akan mengeluarkan inhibitoring growth hormone sehingga hipofise anterior tidak menghasilkan growth hormone, maka proses ke sel ini juga akan menurun. Berikutnya adalah TSH, hipotalamus akan mengeluarkan TRH apabila T3 dan T4 di dalam darah rendah. Kemudian nanti hipotalamus mengeluarkan TRH, TRH akan bekerja pada hipofise anterior untuk mengeluarkan TSH. TSH akan bekerja di kelenjar tiroid untuk merangsang pengeluaran T3 dan T4. Sehingga T3 dan T4-nya akan naik untuk proses metabolisme. Kalau misalnya T3 dan T4-nya itu sudah terlalu tinggi, maka hipotalamus akan mengeluarkan inhibitoring dari TSH. Sehingga hipofise tidak mengeluarkan TSH, maka produksi
sintesa T3 dan T4 juga akan mulai berkurang. Berikutnya adalah ACTH. Jadi dalam kondisi stres, hipotalamus akan mengeluarkan CRH. CRH ini nanti akan merangsang hipofisa anterior mengeluarkan ACTH. ACTH ikut aliran darah bekerja di kelenjar adrenal sehingga dia akan meningkatkan mineralokortikoid yaitu aldosteron meningkat, maka volume darah meningkat, tekanan darah meningkat. Kemudian dia merangsang pembentukan kortisol sehingga daya tahan turun, kemudian pembentukan glukosanya meningkat sehingga menyebabkan terjadinya seperti orang diabetes ya kan, peningkatan kadar glukosa. Selain itu juga akan terjadi peningkatan produksi adrenalin. Karena adrenalin meningkat, maka aktivitas simpatis di jaringan juga akan meningkat. Berikutnya adalah FSH dan LH. Jadi kalau misalnya kadar di dalam darah itu estrogen atau testosteron itu rendah, maka akan merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan yang disebut dengan GnRH. Nanti GnRH akan merangsang hipofisa anterior mengeluarkan FSH dan LH. Kalau pada wanita, FSH itu untuk merangsang pertumbuhan folikel sehingga menghasilkan estrogen, kemudian LH akan memicu terjadinya proses ovulasi. Sedangkan kalau pada laki-laki, FSH itu fungsinya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan dari sel Sertoli untuk menghasilkan protein binding testosteron, sedangkan LH akan bekerja pada sel Leydig untuk merangsang proses spermatogenesis. Kalau misalnya testosteron atau estrogennya sudah naik, maka hipotalamus akan di-stop produksi GnRH-nya sehingga produksi FSH dan LH di hipofise anterior menurun, testosteron dan estrogen juga akan menurun. Berikutnya adalah prolaktin. Jadi pada saat fase laktasi, hisapan pada puting payudara ibu oleh bayi ini akan merangsang pengeluaran prolaktin dari hipotalamus ya, prolaktin releasing hormone. Sehingga nanti prolaktin ini akan bekerja pada hipofise anterior untuk merangsang pengeluaran prolaktin. Prolaktin akan bekerja di kelenjar mami, dia akan menyebabkan sintesa dari ASI. Kalau misalnya bayi sudah tidak menyusu lagi, maka rangsangan PRH-nya akan menurun. Sehingga prolaktin juga akan menurun. Akibatnya tidak merangsang kelenjar payudara untuk menghasilkan ASI. Nah, hormon yang tidak diregulasi oleh aksis hipotalamus dan hipofise itu adalah pengendalian kadar glukosa darah dan pengendalian kadar kalsium darah. Kalau pengendalian kadar glukosa darah, jadi pada saat glukosa darah itu turun, maka akan merangsang sekresi hormon glukagon oleh sel alfa pankreas, kemudian terjadilah efek gluconeogenesis di hepar, lipolisis di kelenjar lemak, dan katabolisme protein untuk menghasilkan glukosa, sehingga glukosa akan kembali naik. Kalau glukosa darah itu meningkat, maka akan merangsang sel beta pankreas untuk menghasilkan insulin. Akibatnya terjadilah uptake glukosa, kemudian terjadi glikolisis sehingga kadar glukosa di dalam darah akan menurun. Sebaliknya untuk pengendalian kadar kalsium darah, kalau ion kalsium di darah itu rendah, maka akan terjadi rangsangan sekresi hormon paratiroid oleh kelenjar paratiroid. Maka kelenjar paratiroid yang menghasilkan hormon paratiroid tadi itu akan bekerja melalui 3 cara. 1, meningkatkan sintesa vitamin D. Nah, di ginjal ya.
Nah, vitamin D yang tinggi ini nanti akan bekerja di saluran cerna menyerap kalsium di saluran cerna dan menyerap kalsium dari tulang. Kemudian yang kedua, paratiroid ini juga akan meningkatkan resorpsi kalsium di saluran cerna. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan reabsorpsi kalsium dari ginjal ya. Jadi sekresinya dihambat atau dicegah untuk dibuang tetapi direabsorpsi kembali. Itu adalah kerja dari paratiroid pada saat kadar kalsium ion kalsium di dalam darah rendah. Sebaliknya, kalau ion kalsium di dalam darah itu meningkat, maka hormon paratiroid akan berhenti bekerja. Yang bekerja adalah hormon kalsitonin. Nah, hormon kalsitonin ini nanti akan menarik ion kalsium yang tinggi di dalam darah masuk ke tulang atau dibuang melalui ginjal sehingga kadar ion kalsium akan kembali menurun. Ini tadi adalah sama ya itu. Ini yang CRH, TRH ini tadi sudah sama ya. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ini sama, ini keterangan. Ini adalah keterangan gambar dari yang di atas tadi. Ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, dokter. Mhm. Tadi kan untuk yang proses dari hormon oksitosin sama prolaktin. Jadi untuk oksitosin itu dia bekerja untuk kontraksi myoepitel otot di kelenjar mamenya, dan kalau prolaktin itu untuk sintesis dari ASI, gitu, dokter. Iya. Jadi eh, pabriknya, pabrik ASI-nya itu dirangsang oleh peningkatan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian pabrik itu tadi kan harus bekerja menghasilkan ASI, itu dirangsang oleh hormon prolaktin. Nah, ASI-nya harus diangkut keluar oleh hormon oksitosin. Jadi pabriknya dibentuk oleh hormon estrogen progesteron, produksi pabrik tadi dirangsang oleh prolaktin, kemudian distribusi dari ASI tadi itu dirangsang oleh hormon oksitosin. Baik, terima kasih, dokter. Ada lagi? Tidak ada? Baik.